Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Pak Hafi? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah, matur nuwun sangat sudah berkenan hadir di Universitas Sunan Gresik yang tentunya masih butuh sekali banyak arahan dari Bapak Hafi dan juga tim dari Bapeda Gresik yang mana siang hari ini alhamdulillah Bapak sakit hadir berkenan hadir di acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Sembara 2026. Ngoten Bapak Hafi, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja nih Bapak Hafi untuk menyampaikan arahan dan materi yang sangat menarik pada siang hari ini terkait strategi dan arah kebijakan ekonomi kreatif Kabupaten Gresik. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan Bapak Jazilul Fawaid selaku founder dan juga Wakil Ketua DPR RI, Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hari ini hadir sebagai narasumber. Barusan kita dengar bersama dari Bapak Tommy Kurniawan, tadi sempat disampaikan ada narasumber lagi yang sebenarnya lebih hebat dari saya. Tadi dari Gresik ada juga Pak Sarul Munir. Mohon izin Pak Rektor yang kami hormati, Bapak Ibu dan peserta sekalian yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun daring. Perkenankan dalam hal ini kami mewakili dari Kepala Bapeda Kabupaten Gresik yang saat ini berhalangan hadir karena harus menghadiri acara di Jakarta. Seperti yang disampaikan Mbak Sasa tadi bahwa saat ini kami mengampu di Bapeda ini sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Bahwa Bapeda ini kalau kita lihat memang ada di level perencanaan. Kalau kita lihat filosofisnya itu kita ada di awal. Jadi perlu untuk kita pahami bersama bahwa arah atau strategi kebijakan itu berada di awal. Nah itu dokumen-dokumen perencanaan yang ada di kami salah satunya yang menjadi pedoman bagi pembangunan arah kedepannya khususnya untuk Kabupaten Gresik ada di salah satunya di dokumen RPJMD. Next ini. Nah, ini sebenarnya ini pengantar saja ya Bapak Ibu. Bahwa yang kita pahami bersama ekonomi kreatif ini kan base-nya kita harus lihat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Banyak sekali sektor ekonomi kreatif, ada pengembang permainan, arsitektur, bisnis fotografi, banyak sekali. Nah ini semuanya ini kalau kita lihat seperti yang kita melihat penjelasan dari Pak Tommy tadi ini, arahnya adalah digitalisasi. Bagaimana ekonomi kreatif itu bisa kita akses dengan lebih cepat dan lebih efisien. Next, mungkin ini kita langsung skip di belakang aja terus kita di kami di Kabupaten Gresik, khususnya untuk bagi kepala daerah dan Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmad Yani dan juga Bapak Wakil Bupati Bapak Asrul Halif. Visinya ini adalah untuk pembangunan Gresik maju yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi secara makronya, ekonomi digital, ekonomi kreatif ini adalah cabang-cabang dari ekonomi yang nantinya juga akan berdampak langsung pada masyarakat. Misinya ada beberapa misi, nanti bisa dibaca dengan jelas. Mungkin saya lebih banyak di belakangnya aja. Next. Next, Mas. Masih loading ya. Baik, yang masih nunggu. Sebenarnya dari pembicara-pembicara yang sudah disampaikan tadi,
ini mungkin kita ngomongnya lebih masuk ke dalam kondisi dan fakta yang ada di Kabupaten Gresik saja. Saya senang sekali diundang di sharing session di musyawarah nasional yang dilaksanakan di USG ini. Saya tadi sempat mikir gini Pak Rektor, sembara. Kayaknya pernah dengar ini sembara. Ini pendekar sakti ini, sembara ini. Pendekar sakti zaman dahulu ini. Dan harapan saya juga nanti USG ini jadi pendekar di Kabupaten Gresik. Ini Nawakarsa adalah salah satu program prioritas Bupati, ada Gresik Mapan, ada Gresik Seger, Gresik Agropolitan, Gresik Kerja. Agak pecah ya gambarnya Mas ya. Mungkin sebentar saya ambil materi ini aja. Gambarnya agak pecah ini ya. Ada Pasundan Gresik, Gresik Tuntas, Gresik Barokah, dan juga Gresik Gresik Cemerlang. Jadi ke-9 Nawakarsa ini merupakan program prioritas pembangunan yang kami lakukan mulai tahun 2024 sampai 2029. Next. Ekonomi kreatif. Ini sudah menjadi bagian dari strategi dan juga program pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan lokal. Ini sudah kami tuangkan di dalam RPJMD dan salah satu program prioritasnya yang terkait dengan RPJMD terbaru adalah Gema Karya untuk Gresik Hub. Temanya ini adalah bidang ekonomi kreatif ini dibentuk tahun 2023 dan menjadi bagian dari Disparenkaf Butpora. Bidang ini menjadi simpul kolaborasi antara pelaku kolaborasi dengan Pemprov, kabupaten kota, perusahaan maupun stakeholder yang lainnya. Next. Secara angka bahwa pertumbuhan Kabupaten Gresik di tahun 2025 yang diukur berdasarkan besaran produk domestik regional bruto yang mencapai kurang lebih 200 miliar, ini harga konstannya ada di 125 miliar. Salah satu kontribusi terbesar ini ada di jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,01% dan pengeluaran LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,19%. Next. Proporsi sektor ekraf yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, ini bisa kita lihat yang paling tertinggi untuk ekraf di Kabupaten Gresik ini adalah kuliner. Kalau yang kedua ini seni kriya dan yang ketiga adalah desain fashion. Dari beberapa ini, tiga ini adalah yang tertinggi. Tapi bukan berarti bahwa lainnya ini tidak bisa kita dorong. Nah, tentunya dengan strategi, dengan kerjasama, dengan kolaborasi, harapan kami sektor-sektor ekraf yang lain ini menjadi sebuah daya ungkit nantinya untuk minimal kalau kita ngobrolnya di depan Bapak Ibu yang dari Civitas Academy, bahwa ini bisa menjadi sebuah bahan kajian, sebuah bahan riset bagaimana nanti untuk bisa melihat, memotret secara langsung kondisinya seperti apa, bagaimana kendalanya, bagaimana pengembangan ke depannya, apa yang perlu kita kolaborasikan bersama. 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini, mohon izin Pak Rektor, kami melihat data permohonan ini masif sekali dari teman-teman USG melakukan permohonan riset di kami Pak. Nah nanti tentunya dalam hari ini nanti tentunya riset-riset itu bisa memberikan sebuah feedback ke kami, policy brief ke kami, bagaimana nantinya untuk bisa melakukan kontribusi secara positif pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti kita lihat bersama bahwa banyak sekali
sektor-sektor aircraft yang memang nanti perlu untuk kita dampingi bersama, kita gagas bersama, apalagi mungkin nanti harapan kami sektor-sektor aircraft secara spesifik ini nanti bisa menjadi sektor unggulan yang nanti bisa didampingi oleh teman-teman dari USG. Next. Nah ini dari data potensi kami bahwa potensi sektor ekonomi kreatif untuk kerajinan ini ada yang kerajinan tenun wedani dan kain sarung ATBM. Yang kedua kerajinan songkok, peci dan anyaman. Yang ketiga ini damar kurung. Selanjutnya untuk kuliner ada nasi kerawu, otak-otak, pudak, bonggolan, telur ikan, jubung, petis. Nah ini pasti Bapak Ibu kalau yang sudah lama di Gresik aslinya udah familiar sekali ya, apalagi bunga ini menjadi salah satu produsen terbesar bagi kuliner di Gresik. Yang selanjutnya adalah seni pertunjukan dan budaya yang alhamdulillah sampai dengan saat ini banyak sekali budaya-budaya yang sudah dipatenkan menjadi warisan budaya tak benda. Salah satunya yang sempat kami ikuti itu ada pencak macan kalau nggak salah, terus ada pasar bandeng dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya nanti ke depan mungkin lewat di kami, tapi mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa melakukan identifikasi lebih detail sehingga nanti pertunjukan atau budaya dan kultur apa yang di masyarakat kita yang mungkin saat ini sudah jarang ada, tapi sebenarnya ini asli dan otentik di Gresik, sehingga penelitian-penelitian itu nantinya bisa lebih berkembang. Yang terakhir ini ada desain fashion, yaitu pengembangan busana musim dan batik khas Gresikan. Kalau dari Pemkab sendiri kemarin sudah menggunakan motif Pamiluto sisi Bandeng. Nah ini sudah kita jadikan seragam yang ada di Kabupaten Gresik. Izin Pak Rektor kalau bisa nanti mungkin USG batiknya ini pakai batik khas Gresik nanti. Nah, oh sudah ya, motif apa ini Pak? Budak, oh mantap. Nah ini, next. Arah kebijakan aircraft yang ada di Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah penguatan kompetensi SDM. Dalam hal ini pemerintah meningkatkannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman ekonomi kreatif untuk perangkat yang terkait. Dinas, kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang kedua adalah peningkatan jumlah aparatur. Kadang-kadang kalau kita ngomong ekonomi kreatif, ekonomi yang bagaimana? Lah ini perlu untuk didiseminasikan kepada aparatur yang ada di kita. Sehingga ekonomi kreatif itu banyak sekali sektornya. Yang kedua adalah melakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan online, pengemasan, proses produksi dari usaha ekonomi kreatif, pendampingan penyusunan laporan keuangan, dan lain-lainnya. Mungkin dari arah kebijakan ini saya juga agak sedikit cerita dengan pengalaman beberapa teman yang sudah melakukan penelitian di bidang ekonomi kreatif. Memang benar yang disampaikan oleh narasumber yang terdahulu bahwa kita perlu untuk mendorong bahwa digitalisasi ini akan dapat mempercepat dan meningkatkan daya saing, mempercepat dan juga lebih memangkas di dalam supply chain-nya. Akan tetapi perlu diingat bahwa banyak hal juga yang menjadi tantangan di Kabupaten Gresik ini. Ketika kita ngomong potensi, ketika kita ngomong pelakunya, bahwa ternyata tidak semua bisa memanfaatkan teknologi informasi. Tapi ini sebuah tantangan. Di beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang melakukan riset ini menyampaikan bahwa kami sudah mendorong stepnya sudah pas. Tapi ternyata
yang didampingi dan yang diajari itu pegang HP aja enggak bisa. Kita harus paham bahwa tidak semua level dan masyarakat kita ini paham tentang teknologi informasi. Bahwa ada yang mungkin punya potensi yang begitu tinggi, tapi ternyata belum dapat memanfaatkan teknologi informasi. Nah ini yang perlu untuk kita hadir. Misalnya yang saya pengaruh terhadap latar belakang pendidikan, pengaruh terhadap usia, pengaruh terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Bisa jadi karena ini mungkin produknya ada di daerah remote area yang mungkin sinyalnya agak susah. Nah kalau jualan mengandalkan digitalisasi atau marketing online susah dapat sinyal, bisa kena penalti nanti kalau jualan. Jualannya sekarang responnya masuknya 24 jam udah kena penalti. Nah ini sebenarnya yang perlu untuk kita pelajari dan kita intervensi dan menarik ini adalah bagaimana kita mengatur ekonomi kreatif ini bisa menjadi, coba dijadikan sebuah permodelan supply chain yang lebih yang lebih manusiawi dan mungkin berdaya saing dengan melihat kondisi kultur masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Oke lah, kalau kita bicara di ibu kota, Surabaya, Jakarta, Bandung, Makassar dan sebagainya, bahwa kota metropolitan rata-rata kota ini kan juga karakter masyarakatnya beda. Kalau di Gresik ini kan ada perkotaan dan juga pedesaan. Dan potensi itu tidak harus di kota sebenarnya. Maka kami menawarkan sebuah kolaborasi bagaimana next kalau misalnya ada kegiatan dari USG, monggo bersama pemerintah Kabupaten Gresik bagaimana kita merancang sebuah supply chain yang bersinergi dan hierarkis mulai dari perkotaan, pedesaan dengan beberapa segmentasi pelaku usaha ekonomi kreatif. Marketplace dan lain sebagainya ini memang cukup membantu dalam meningkatkan pendapatan di bidang ekonomi aircraft. Next, melakukan sosialisasi dan pendampingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ini sudah rutin kita lakukan. Ini juga ada untuk mendorong pelaku usaha untuk bisa memiliki NIP dan NPWP. Memfasilitasi kecukupan modal, ini masih belum menjangkau semua, tapi memang sudah ada. Memfasilitasi usaha ekonomi kreatif di setiap tempat wisata dan event. Nah ini sudah juga. Jadi pada intinya arah dan strategi kebijakan yang ada di Kabupaten Gresik ini secara simultan kita lakukan dari tahun ke tahun. Pertumbuhannya cukup lumayan, akan tetapi dalam perkembangan secara komprehensif pemerintah Kabupaten Gresik masih membutuhkan peran serta dan dukungan terutama dari dunia pendidikan, terutama dari Bapak Ibu, khususnya dari rekan-rekan dari Sivitas Akademi Universitas Sunan Gresik. Next, kita bekerja bersama Pak, bekerja bersama bagaimana kita bisa memberikan sebuah kontribusi ide bagaimana nanti mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Gresik. Next, terakhir aja. Next lagi. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa kolaborasi strategis ini harus dan tidak dapat dihindari bahwa untuk akselerasi digitalisasi untuk ekonomi kreatif ini memang nantinya harus ada kolaborasi. Yang pertama dari Pemkab ini nanti kita menyusun regulasinya, menyalurkan stimulus modal dan juga menjamin keabsahan hukum legalitas usaha pelaku kreatif lokal. Perguruan tinggi nanti mungkin bisa melakukan pendampingan dengan menyalurkan talenta dari dosen atau mahasiswa untuk lebih mematangkan riset teknologi pangan atau kriya, serta mendampingi serta melancarkan literasi digitalisasi dari UMKM. Yang ketiga, untuk komunitas dan bisnis ini bisa menjaga kualitas nilai
otentik produk, meluaskan penetrasi pangsa pasar, dan mempercepat inklusi pembiayaan kreatif. Next. 3 pilar kolaborasi yang mungkin nanti ke depan dapat kita lakukan secara bersama-sama, dan ini mungkin kemarin saya sudah koordinasi dengan Ketua LPPM dari USG, bagaimana kalau kita bisa melakukan KKN tematik, khususnya untuk pendampingan digital. Jadi nanti harapannya pemberdayaan dari mahasiswa USG dan perguruan tinggi lainnya ini langsung ke desa-desa binaan untuk mendampingi pelaku usaha kria kuliner untuk go digital. Selanjutnya, yang kedua dengan melakukan joint inkubator bisnis terpadu, menyatukan sistem pembinaan talenta dari Gresik Jagoan, Gresik Komik dengan inkubator kewirausahaan yang dikelola kampus secara ilmiah. Yang ketiga yaitu hilirisasi riset terapan inovatif, mendayagunakan riset tepat guna untuk meningkatkan standarisasi produk lokal. Nah, ini tentunya dibutuhkan riset yang lebih mendalam. Kemarin disampaikan oleh Pak Rektor bahwa di USG ini banyak sekali jurusan-jurusan yang nanti harapan kami bisa untuk berkontribusi di Kabupaten Gresik, khususnya ini untuk ekonomi kreatif. Harapannya adalah apa yang kita lakukan di 3 pilar kolaborasi ini nanti bisa memberikan dampak berkelanjutan, yaitu kolaborasi strategis antara akademisi, birokrasi, dan tidak hanya sebatas teori, namun menciptakan dampak terukur bagi ketahanan ekonomi kerakyatan. Next. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang kelima hari ini.